Kalian akan membuat konten khusus tentang Dewi Takdir, Ananke. Ya kalian pasti ya jarang mendengar ya tentang Ananke ini, karena di dalam mitologi Yunani Dewi Takdir palingan cuman Moira, tiga Dewi Takdir. Nah hari ini seorang primordial god Ananke, kita akan membahasnya. Ananke itu dewi yang mempersonifikasikan dari keniscayaan, paksaan, dan kebutuhan. Dia ini biasanya digambarkan memegang spindel. Bagi yang tidak tahu spindel itu apa, silakan search di Google. Dia ini merupakan salah satu dari dewa dan dewi primordial Yunani. Kelahiran Ananke dan saudari laki-lakinya dan istrinya Kronos personifikasi waktu. Oh ya, jangan disamakan lagi ya dengan Titan Kronos. Kronos sama dengan Kronos itu berbeda. Dianggap menandai pembagian kalpa, kekacauan, dan awal kosmos. Ananke ini dianggap sebagai diktator, nasib, dan keadaan yang paling kuat. Kayak melebihi para Moirar gitu ya. Manusia serta dewa menghormati kekuatannya dan kadang memberikan penghormatan kepadanya. Kadang-kadang dia di apa tuh? Maksudnya dianggap sebagai ibu dari Dewi Takdir, yaitu Moira, ibu dari takdir. Dia dianggap sebagai satu-satunya makhluk yang mempengaruhi keputusan mereka. Dia Zeus. Ini menurut beberapa sumber. Nah, habis itu dia ini intinya punya banyak saudara. Kronos, Gaia, Nyx, Tartarus. Itu merupakan saudaranya. Nah, pelancong dari Yunani kuno, Pausanias, menulis tentang sebuah kuil di Korintus kuno, di mana Dewi Ananke dan Bia, yang maksudnya tuh Bia tuh Dewi personifikasi kekuatan dan kekerasan dan tergesa-gesa disembah bersama di kuil yang sama. Ananke juga diidentifikasikan dengan Aphrodite, khususnya Aphrodite Aurania, representasikan dari cinta surgawi yang abstrak. Nah, dalam mitologi Orphic, nah kan ada dua nih ya, mitologi Yunani dan mitologi Orphic. Sebenarnya sama saja, cuman ya penulisannya beda. Dalam mitologi Orphic, Ananke adalah makhluk yang terbentuk sendiri yang muncul pada awal penciptaannya dengan bentuk serpentine intercorporeal, lengannya yang terental menyelimuti kosmos. Ananke dan Kronos merupakan sebuah pasangan, ya, lagi-lagi pasangan, berbaur bersama dalam bentuk ular sebagai ikatan sekitar alam semesta. Bersama-sama mereka telah menghancurkan telur awal penciptaan, yang bagian-bagiannya menjadi bumi. Nah, kalau salah di mitologi itu kan Ymir kan yang jadi inti buminya. Nah, sekarang di sini nih ya telur. Dalam Hime Orphic, Aphrodite Aurania digambarkan sebagai ibu dari Ananke ya, dan penguasa dari tiga Moirari. Himenya berbunyi, Aurania, ratu termasyur, pencinta tawa, kelahiran laut, pencinta malam, dari imian yang mengerikan. Crafty, dari siapa Ananke pertama kali datang menghasilkan setiap malam damai yang menghubungkan semua. Ini adalah duniamu dengan harmoni untuk karena hal muncul darimu. Power Devon, tiga Moira diatur oleh keputusanmu dan semua produksi menghasilkan sama untukmu. Nah, Plato, seorang filsuf, menganggap bahwa Ananke ini ibu dari para Moirai. Yang ini ya, bisa gak sih ini nih kalau salah ya.
Dan ada 3 orang lagi yang duduk melingkar pada jarak yang sama, masing-masing di singgasananya Moirai Nasib, Putri Ananke, mengenakan jubah putih dengan kepala fillet Lachesis dan Cloto dan Atrabos yang bernyanyi serempak dengan musik siren. Lachesis menyanyikan hal-hal yang ada, Cloto hal-hal yang ada, dan Atropos hal-hal yang menjadi. Lachesis Putri Ananke atau kebutuhan. Nah, sementara Aexalius, tragedi dikenal memberi kami sebuah itu. Moira ini juru mudi Dewi Ananke bersama dengan 3 aliens. Nah, kalau ini tidak perlu lah ya dibaca karena ya ini ya gimana ya, terlalu gabut ya. Nah, hari ini tentang Plato ya. Plato yang berkarakter Timaeus, ini bukan Socrates ya, berpendapat bahwa dalam penciptaan alam semesta terjadi penyatuan unsur-unsur yang berlawanan intelek dan kebutuhan. Dan di tempat lain, Plato memadukan abstraknya dengan membuat mitosnya sendiri karena dunia ini tertata oleh kosmos, adalah kelahiran dari campuran itu, adalah keturunan dari penyataan kebutuhan dan intelek. Menguasai kebutuhan dengan membujuk Pelitero, ibu persuasi. Untuk itu mengarahkan sebagai hal tuh. Untuk itu Untuk mengarahkan sebagian hal yang terjadi menuju apa yang terbaik dan hasil dari penaklukan kebutuhan dari persuatu kebijaksanaan ini berbentukan alam semesta. Nah, sebenarnya Ananke ini ya masih kurang informasinya. Intinya Ananke ini merupakan dewi tertinggi primordial gods, hanya takdir al-marne dan atau kebutuhan universal. Ananke ini yang tak terhindar wajah sampan tuh. Nah, pemberi kehidupan, takdir kematian, serta menggabungkan memori dan gaya ibu pertiwi. Intinya Ananke ini OP ya, diktator nasib, diktator takdir. Ya, hanya ini saja yang Allah dapat sampaikan. Kurang lebihnya Alan mohon maaf karena Alan lagi ngerekornya di malam hari ya, waktu tidur. Nah, jadi ya coba di pagi hari. Dan saya akhiri dalam salam kata sayonara.